Hello everyone, good morning. Today I want to presentation about types of organization and the application of management science. First of all, let me introduce my name. My name is Sinta Fadila with NPM 254111068 from Management 25A. Nah, pertama tuh apa sih pengertian dari organisasi dan manajemen? Jadi organisasi adalah sebuah entitas sosial yang dimana terdiri dari orang-orang yang bekerja sama secara sengaja dan terstruktur, jadi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan manajemen adalah seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi agar tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis organisasi berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah organisasi bisnis yang fokus utamanya itu adalah untuk mencari keuntungan. Mereka itu beroperasi di pasar yang kompetitif, di mana untuk tujuannya untuk menghasilkan produk ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Kedua itu ada organisasi non-profit, di mana perusahaan itu memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan sosial atau advokasi tanpa motif keuntungan. Dana yang diperoleh itu digunakan kembali untuk misi organisasi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada organisasi pemerintahan, di mana perusahaan itu dibentuk untuk melayani kepentingan publik dan menjalankan fungsi negara. Yang keempat adalah organisasi campuran, di mana perusahaan itu menggabungkan tujuan antara bisnis dan digital mereka untuk beroperasi secara komersial, namun dengan tetap menjalankan misi sosial dan lingkungan yang kuat. Nah, selanjutnya itu ada fungsi utama ilmu manajemen atau biasa disingkat POAC. Nah, yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Jadi tahap ini itu melibatkan dari penentuan tujuan, pengembangan strategi, dan penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target perusahaan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, di mana digunakan untuk mengatur sumber daya seperti manusia, finansial, dan juga fisik, serta aktivitas untuk menjalankan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pengaturan atau actuating atau juga disebut directing. Nah, tujuannya itu untuk memotivasi, memimpin, dan mengatur karyawan untuk bekerja secara optimal. Yang keempat atau terakhir itu adalah pengendalian atau controlling, di mana fungsi itu melibatkan dari penentuan kinerja, membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan tujuan awal perusahaan itu tercapai. Seperti itu. Selanjutnya itu ada tantangan organisasi dan manajemen. Apa sih tantangan dari organisasi dan manajemen tersebut? Yang pertama itu ada perubahan teknologi, di mana perusahaan itu harus cepat beradaptasi dengan digitalisasi dan otomatisasi yang terus berkembang bertambah tahun. Yang kedua itu ada persaingan global, di mana perusahaan itu harus semakin kompetitif untuk semakin kuat, baik dari dalam maupun dalam luar negeri. Yang ketiga itu ada sumber daya yang terbatas, di mana perusahaan-perusahaan itu kadang memiliki keterbatasan seperti modal, SDM, dan waktu yang harus dikelola secara efisien. Yang keempat itu ada dinamika karyawan, di mana perubahan budaya, generasi, dan karakter yang berbeda itu bisa menimbulkan konflik di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kelima itu ada tuntutan lingkungan dan sosial, di mana organisasi tersebut itu dituntut agar lebih peduli terhadap lingkungan, etika, dan tanggung jawab sosial, seperti itu. Yang keenam, yang terakhir adalah perubahan regulasi dan kebijakan, di mana perusahaan-perusahaan itu harus menyesuaikan bagaimana strategi yang sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku sekarang agar tidak melanggar aturan yang ada. That's all for my presentation about types of organization and the application of management science. So thank you for attention. See you in the next video.